Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para unit mitra usaha Tunggul Wulung Garu dan para petani Tunggul Wulung Garu, umumnya masyarakat seluruh Indonesia. Hari ini kita sedang memproses inokulasi pohon garu dengan batang-batang di umur 3 tahun. 3 tahun lebih ini ya, belum ada 4 tahun, 3 tahun lebih. Kami tim dari Tunggul Wulung Garu mengerjakan proses inokulasi atau penyuntikan ya, untuk pembentukan gubal atau galih ya, mungkin kalau di Jawa galih ya, sebenarnya gubal ya Mas Yaipin ya. Ya, ini sedang memproses penyuntikan ya. Ini pohon 3 tahun. Ini kita kupas kulit. Ini 3 bulan ya. 3 bulan setelah pengupasan kulit kita kupas, kita klotok, nanti 8 bulan sampai 1 tahun ini panen ini ya. Ini panen kulit. Tapi ya ini kan sudah kita kupas kulit. Pohon tidak mati, dia subur tuh, malah tambah subur kan. Banyak yang bingung waktu kita saat memproses itu, Mas nanti pohonnya mati. Ya nanti lihat aja. Tapi alhamdulillah yang kita proses kupas kulit ini 3 tahun. Ini alhamdulillah semua sehat pohonnya ya. Sekarang saya mau memberikan estimasi hasil panen gaharu di umur 6 tahun ya, 6 tahun. Ini proses 3, ini kan umur sudah 3 tahun pohon gaharunya. Kita suntik, kita inokulasi, berikut kupas kulit, nanti di umur 6 tahun kita panen gitu ya. Jadi gaharu itu bos, semakin umur waktunya panjang setelah proses penyuntikan, itu semakin naik kelas, grade-nya semakin nambah. Karena di garu memang grade-gradean benar, ada grade-nya, ada kelas-kelasnya benar. Jadi kalau di kita setelah penyuntikan 3 tahun baru panen. Syukur-syukur panjenengan kok mau panen di umur 4 tahun atau 5 tahun. Itu sudah jelas hasilnya nambah ya. Walaupun cuma segitu ketebalannya, tapi nanti nambah bobot karena minyaknya nambah banyak, resinnya itu nambah ya, dan kualitasnya otomatis jelas nambah, naik kelas gitu ya. Sekarang kita bicara estimasi harga. Nanti ini di 8 bulan sampai 1 tahun ini kulit ini kita panen gitu ya. Ini untuk pemanenan cepat, pemanenan cepat. Ini nanti kulit-kulit luar ini kita buang, yang kita ambil kulit dalam yang kita panen ya, kulit dalamnya. Nah seperti ini ya. Dengan terlihat coklat, itu terlihat coklatnya. Nah nanti yang kita panen yang ini bos. Nah ini, nah ini yang kita panen nanti. Nah ini kulit luarnya kita buangi, kita carving, kita buangi. Yang kita panen yang ini baru 3 bulan setelah oles kulit. Nah nanti dalamnya yang putih ini kalau udah ini kita panen, ini kita suntik, kita inokulasi. Kalau dioles lagi nanti kesian ya bos, soalnya batang kecil nggak kuat, kecuali batang besar bisa sampai 2-3 kali kita pengolesan. Tapi kalau ini cukup sekali, karena ini prosesnya lebih cepat. Jadi untuk pemanenan itu lebih cepat, jadi petani biar merasakan hasilnya dulu. Tapi kalau ini nggak disuntik nggak masalah. Saya kasih contoh, nggak dioles ya, mohon maaf. Kalau nggak dioles nggak masalah. Saya kasih contoh ini sama 3 tahun. Ini kan nggak kita ambil oles. Nah, ini nggak kita ambil oles. Kita suntik. Nanti kita suntik. Ini langsung kita suntik. Tapi ini kan 3 tahun bos. Ini kita proses dulu, kita suntik. Tapi nanti di umur 2 tahun setelah penyuntikan tetap kita oles bos. Karena apa? Untuk menambahkan hasil gitu ya. Jadi pemanenan kulitnya nanti terakhir. Sekarang kita bicara estimasi. Saya kasih gambaran atau contoh. Kami di sini tim Tunggul Wulung Garu tidak menjanjikan yang muluk-muluk dulu bos.
kami mengambil harga terendah dulu, karena saya nggak mau janji dur. Yang penting di Gaharu menghasilkan, harganya lebih tinggi dari pohon-pohon lain, seperti itu ya. Saya nggak muluk-muluk nanti sepohon ini bisa naik umroh, nggak muluk-muluk gitu bos. Yang penting saya ambil harga terendah dulu. Jika Allah memberikan haknya untuk Anda kok lebih, berarti itu bonus ya. Kok syukur-syukur grade-nya tahu-tahu lebih dari target, itu berarti kan bonus rezeki dari Allah ya, untuk panjenengan nama saya gitu ya. Amin. Sekarang saya bicara estimasi harga. Dalam satu pohon, entah itu Gaharu budidaya atau Gaharu alami, pasti hasilnya grade-nya beda-beda dalam satu pohon. Ada yang masih muda, ada yang sudah masuk grade-grade AB, ada yang sudah masuk super, itu beda-beda. Tapi dalam satu pohon pasti ada. Nah, kalau kita kalkulasi yang sudah saat kita pemanenan, dalam 3 batang ini itu bisa mengeluarkan 1 kilo. Karena ranting-rantingnya pun kena ya bos. Itu untuk batang ya. Kita ambil 1 kilo untuk batang. Belum nanti ada tambahan dari ranting. Ya, belum nanti ranting sama kulit. Untuk 3 tahun pemanenan itu udah masuk grade-grade super grade-grade AB sudah masuk. Grade A mungkin ada entah 1 on atau 2 on. Grade B grade supernya mungkin ada, medangnya juga ada. Itu kalau kita kalkulasi dalam satu batang ini, saya ngambil grade rendah itu bisa sampai 4 juta gitu ya, 4 juta. Itu sudah termasuk kulit sama ranting. Nah, nanti itu 3 tahun ya bos, setelah penyuntikan itu bisa sampai 4 juta. Karena untuk masuk grade-grade 3 tahun itu pasarannya di antara 3 juta sampai 5 juta gitu ya. Saya ngambil contoh yang terendah aja ya Mas Ipin ya. Sekilo itu 3 tahun itu per kilonya bisa nyampe 3 juta sampai 5 juta, tergantung kualitasnya. Nah, nanti kalau jenengan mau dipanen umur 4 tahun atau 5 tahun itu bisa nambah bos. Karena apa? Bobotnya semakin berisi, minyaknya semakin padat. Sedangkan Gaharu itu kan yang diambil aromanya, dia semakin tua semakin aromanya menyengat gitu loh. Aroma surganya itu sangat terasa. Wah, harumnya luar biasa gitu ya bos ya. Nanti kita tebang habis di sini kalau misalnya pemanenan 3 tahun. Kalau petaninya minta mas di 5 tahun, di 4 tahun, wah saya malah seneng gitu. Makanya banyak unit-unit mitra saya, para petani-petani saya itu yang nanemnya itu enggak 10 20 enggak bos. Mereka rata-rata yang di daerah Pekalongan gitu ya, daerah Pemalang itu di atas 100, ada yang sampai 500. Ada petani saya ini di Pemalang sampai 2500 batang nanem. Karena apa? Saat pemanenan dia maunya gini, mas panen 100 batang, misalnya bulan ini panen, setelah penyuntikan 3 tahun bulan ini panen 100, nanti jarak 2 bulan panen lagi 100, jarak 2 bulan panen lagi 100, jadi berkepanjangan terus sampai grade-nya nambah gitu. Terus nanti yang sudah dipanen itu ditanami lagi seperti itu. Dan bibit dari kita itu sistem pembagian hasilnya seperti ini bos. Ini kan bukan bibit kita ya, ini punya petani lain. Kita yang ngurusi. Sistem bagi hasilnya 60% untuk kita, 40% untuk petani. Karena pusariumnya kita mendatangkan dari Kalimantan. Terus pekerja kita gitu ya bos ya. Jadi sistem bagi hasilnya sampai pemanenan petani menerima 40, saya 60. Tapi beda kalau bibitnya dari kita bos. Bibitnya belinya di kita, di Tunggul Wulung Gaharu, itu terbalik. Tunggul Wulung Gaharu yang 40%, petani yang 60%, seperti itu. Jadi terbalik ya, kebanyakan petani itu sampai pemanenan. Enak ya malah ya Mas Ipin. Ya gitulah bos. Intinya untuk mudah-mudahan munculnya Tunggul Wulung Gaharu bisa memberikan kesejahteraan untuk para petani ya, dimanapun itu. Karena yang kami tangani itu sudah hampir 1500 sih, hampir 1500. Itu kami tidak memungut biaya sepeser pun ke para petani gitu ya.
dengan sistem bagi hasil itu. Dan rata-rata 90% yang kita tangani itu 90% lebih, 90% koma itu rata-rata petani bukan bibit dari kita. Nah, kita selamatkan, kita urusi sampai pemanenan gitu ya. Kalau saat proses pengerjaan ya lumrah, kalau kopi-kopi ya Mas Ipin gitu ya, kalau makan ya lumrah. Gitu ya bos ya, kurang lebihnya seperti itu estimasi yang bisa saya gambarkan. Jadi saya nggak muluk-muluk, yang penting saya sudah bekerja, saya semaksimal mungkin memberikan pelayanan, mudah-mudahan kualitasnya yang terbaik dan harganya pun yang terbaik. Makanya prosesnya kita maksimal. Dan fusarium saya organik bos, Gaharu itu memakainya harus yang organik, dia pakai yang kimia ndak mau. Kalau ndak percaya saya minum nih, Mas Ipin pegang ini Mas. Saya minum ya bos, sekali lagi ini organik. Sedangkan pembeli atau buyer sekarang dia lebih jeli, lebih teliti. Serum-serum organik seperti ini itu diburu para pembeli, karena kalau kimia itu kualitasnya nanti aroma garu itu pesing bos ya. Nah, kalau ini ndak ada pesing-pesingnya, insya Allah ya. Sudah banyak pemanenan ini, obat ini di Kalimantan ini sudah banyak pemanenan ya. Makanya di Jawa saya buktikan ya. Dan saya nggak main-main di sini, karena saya mengeluarkan banyak biaya investasi untuk garu ini. Jadi ngapain kalau misal saya main-main di sini ya. Gitu ya bos ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan saya, ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.